Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 di sini saya akan menjelaskan array pada DLP. Langsung saja ke definisinya. Nah, jadi array itu adalah sebuah tipe data yang dapat menampung sejumlah komponen yang mempunyai tipe yang sama, primitif atau referensi. Nah, suatu array mempunyai jumlah komponen yang banyaknya tetap. Elemen array dapat diakses dengan menggunakan indeks yang berada pada kurung kotak. Kalian dapat memanipulasi menyalin array hanya dengan sebuah nama. Jadi setiap lokasi data array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat data tersebut. Nah, jenis-jenis array pada DLP itu kan ada 3. Array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, kalau array 1 dimensi, itu adalah struktur data yang statis, yang mempunyai satu nama tetapi memiliki banyak tempat. Nah, setiap tempat harus dibedakan. Untuk membedakannya itu dibutuhkan petunjuk. Petunjuk dapat berupa karakter atau integer. Sekali disimpan dalam penunjuk yang sama berbentuk indeks, maka isinya tidak akan hilang, kecuali indeksnya diisi oleh nilai yang lain. Nah, jadi kalau misalnya array 2 dimensi itu adalah yang sering digambarkan pada sebuah metrik, merupakan sebuah perluasan dari sebuah array 1 dimensi. Jika pada array 1 dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka pada array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom yang bertipe sama. Nah, yang terakhir adalah array 3 dimensi. Nah, pengertiannya itu adalah dapat digambarkan sebagai suatu benda ruang. Deklarasi pada array 3 dimensi tidak berbeda pada array 1 dimensi dan 2 dimensi yang dijelaskan sebelumnya. Pokoknya hampir mirip-mirip kalau array 3 dimensi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program array sederhana menggunakan aplikasi DLP. Oke, di sini saya akan kasih contoh program sederhana array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, di sini saya udah punya tampilannya. Nah, cara membuat seperti ini adalah di sini saya akan membuat ulang. Jadi, untuk membuat tampilan array 1 dimensi atau array 2 dimensi itu menggunakan group box, di mana group box itu yang ini. Kalian pilih yang ini, lalu kalian drag seperti biasa. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu, untuk isinya ini adalah gunakan list ya, bukan edit. Edit itu untuk input nanti nilai. Nah, kalau list box ini untuk tampilannya. Nah, jadi bagaimana caranya? Di sini ada list box tuh yang ini. Kalian pilih yang ini list box. Kalian drag di tengah di dalam group box. Nah, seperti ini. Kalian atur sesuka kalian gedenya semana. Di sini saya atur seperti ini. Nah, selanjutnya untuk inputannya kalian pilih edit kayak biasa. Pilih edit. Mana edit? Oh, ini. Kalian drag sepanjangnya apa terserah kalian. Nah, lalu untuk proses dan hapus gunakan button. Sini 2 ya. Pokoknya kalian sesuaiin aja gede-gedenya kayak gimana. Nah, ini cuma tampilan biasa aja. Ini saya cuma kasih tahu bagaimana cara membuat tampilan seperti ini. Di sini ada menggunakan list box. Group box. Lalu di dalamnya itu ada list box. Untuk inputnya itu ada edit. Dan untuk prosesnya menggunakan button. Nah, ini saya hapus lagi. Nah, untuk array 1 dimensi gimana cara menjalankannya? Seperti ini tampilannya. Oke. Pertama kalian misalnya isi dulu proses, misalnya isi 5. Pas diproses begini, isi array index ke 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kenapa nggak langsung dari 1? Karena kalau array itu memang mulainya itu dari angka 0. Jadi angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebelahnya itu adalah angka aslinya. 1, 2, sampai 5. Nah, seperti itu. Misalnya kalian ganti, kalian nggak perlu hapus. Kalau hapus tuh untuk semuanya. Nah, kalau misalnya di sini, misalnya kita proses, terus kita input lagi. Misalnya 2, dia akan langsung nambah gini. Nanti cara buat tidak seperti ini, gunakan nanti adalah clear. Gue ngomong apa sih? Oke, sorry. Nah, untuk
hasilnya adalah misalnya kita di sini input angka 5. Pas kita proses begini hasilnya. Nah, kenapa ini nggak dari 1? Karena emang array itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Jadi hitungannya itu 0 itu adalah 1, 1 itu adalah 2, dan seterusnya sampai 5. Sesuai dengan di sini. Di sini kan kita input 5. Nah, lalu di sini ada hapus untuk menghapus semuanya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah pertama saya codingan dulu, codingan untuk array 1 dimensi. Jadi untuk codingan array 1 dimensi seperti ini. Jadi pertama tuh var untuk menambahkan deklarasi variabel, gunakan var seperti biasa. Lalu buat variabel batas di sini dengan tipe data integer. Lalu di sini juga bikin variabel isi 1 dengan tipe data array of integer. Jadi arraynya di sini adalah integer. Lalu begin untuk memulai program. Nah, di sini ada listbox1.clear, di mana listbox1.clear itu digunakan ketika pas kita running, dia akan kosong, dimulai dengan kosong listboxnya. Jadi selanjutnya itu adalah untuk variabel batas, di mana variabel batas itu adalah di-convert dari string ke integer yang masuk ke dalam edit1.text. Jadi edit1.text yang ini, input dari sini akan masuk ke dalam variabel batas. Nah, untuk set length-nya gunakan isi 1, batas. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke perulangan. Di sini perulangan menggunakan for, di mana for batas adalah 0 to batas 1 do. Isi 1 batas adalah batas plus 1. Jadi maksudnya itu adalah batas itu adalah 0. Dia itu untuk perulangan dimulai dari 0 dan dia akan tercetak batas 1 do. Isi dari batas itu adalah batas plus 1. Jadi misalnya di batas di sini input dari batas kita input misalnya 5. Nah, 0 itu kan belum mencukupi dari 5, maka dia akan terus plus 1 sampai kondisi terpenuhi dan dia akan berhenti untuk mencetak. Nah, untuk bawahnya itu sebenarnya sama aja seperti di atas, tetapi di sini dia dicetaknya di dalam listbox. Gunakan codingan listbox1 .items.add. Jadi dia menambahkan tulisan ini ke dalam listbox 1. Jadi tulisan itu adalah isi array index ke. Jadi isi array index ke itu selanjutnya adalah plus integer to string dalam kurung batas. Jadi batas yang tadi dia akan masuk ke sini. Jadi isi array index ke inputan batas. Jadi kan misalnya kita input 5, jadi dia dimulai dari 0. Nah, kalau array itu dimulai dari angka 0. Jadi 0 itu adalah angka pertamanya. Jadi yang akan diinput adalah kan misalnya tadi kita input 5. Nah, di situ akan mengeluarkan output dari 0 sama dengan plus integer to string isi dalam kurung batas. Nah, jadi misalnya kita input 5 di dalam sini. Berarti yang akan tercetak adalah isi array index ke 0 itu adalah 1. Ingat di sini kan batas dimulai dari 1 ya. Nah, kalau array itu dimulai dari 0. Jadi pokoknya sampai belum dia kondisinya terpenuhi, dia maka langsung terus looping sampai kondisi terpenuhi. Nah, kondisinya itu adalah kan 5 kan yang tadi kita misalnya input 5. Jadi kalau misal kondisinya sudah terpenuhi, maka dia akan stop. Nah, bagaimana hasilnya seperti ini untuk array 1 dimensi. Kita running, nah misalnya kita input 5. Pas kita proses, nah begini hasilnya. Isi array index ke 0 adalah 1. Nah, kalau array itu kan dimulai dari angka 0. Nah, hasilnya itu adalah 1. Sebenarnya itu adalah 1 kan 0 ini. Nah, jadi kalau di array itu dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sama seperti input biasa 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, untuk hapus ini gunakan codingan seperti ini, kita double klik. Nah, listbox1.clear. Nah, untuk listbox untuk menghapus semuanya itu gunakan listbox1.clear dan untuk editnya itu gunakan edit1.clear. Nah, jadi itu untuk array 1 dimensi. Nah, untuk array 2 dimensi itu gimana? Jadi seperti ini.
Nah, untuk pembuatan codingan array 2 dimensi itu bedanya dengan array 1 dimensi, di sini kan dia cuma ada satu inputan. Nah, kalau di array 2 dimensi ada dua, karena untuk baris dan untuk kolom. Nilai baris dan nilai kolom. Nah, gimana codingannya? Kalian double klik proses. Nah, jadi seperti biasa ada var, lalu ada baris kolom itu tipe datanya integer. Nah, untuk isi 2 ini, variabel isi 2 ini gunakan array of integer. Jadi ini untuk 2 dimensi dan itu tipe datanya adalah integer. Lalu begin untuk mulai program. Nah, listbox 2.clear itu sama kayak tadi. Jadi dimulai dengan kosong dulu di listbox 2-nya. Lalu baris itu di-convert juga kayak tadi, string ke integer. Nah, inputnya itu ada di edit 2.text dan kolom juga sama. Nah, untuk setline-nya di sini ada 3, di mana isi 2 dan baris dan kolom. Lalu kita masuk ke perulangannya. Sama kan seperti tadi, cuma nanti di sini di isi 2-nya itu ada baris koma kolom. Jadi baris itu ditambah dengan kolom. Lalu untuk for baris ini sama seperti di atas. Perulangan. Nah, tapi bedanya itu di sini dia seperti kayak di array 1 dimensi, sebenarnya ini sama aja. Cuma di sini perbedaannya yang tadi array 1 dimensi, yang ini array 2 dimensi. Nah, di sini untuk penambahan di listbox ya, di listbox ini di sini gunakan ini saya ini dulu. Saya geser. Nah, untuk penambahan di listbox gunakan listbox 2.item add di mana akan tercetak isi array index ke. Nah, lalu untuk hasilnya itu di sini gunakan tambah di mana integer to string di baris ini di-convert dari integer ke string. Lalu ditambah lagi untuk kolomnya tambahkan koma, tercetak koma yang akan ditambahkan nilai dari kolom. Nah, nilai dari kolom juga sama di-convert dari integer ke string. Lalu ditambah terus dicetak sama dengan. Nah, lalu untuk isi baris kolom itu juga di-convert ke integer to string. Jadi gitu untuk array 2 dimensi. Nah, gimana untuk runningnya? Begini. Nah, kolom barisnya kita isi 2, lalu kita proses. Nah, listbox 2.clear ini gunanya untuk apa? Jadi gunanya tuh untuk nggak niban. Jadi misalnya kita untuk proses 1, tambahin lagi. Nah, dia akan nggak niban ke bawah gitu. Nah, selanjutnya untuk hapus sama kayak array 1 dimensi itu. Oh, ini belum hapus ya? Oke, cara nambahnya gampang banget tadi. Oh, tadi kan kurang ya. Nah, di sini cuma edit 2.clear. Jadi ditambahin edit 3.clear. Kita tutup. Kita coba running lagi. Nah, misal di sini 2, ininya juga 2. Kita proses gini lalu kita hapus, itu hilang semua. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.